Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa sangat beruntung dapat menyajikan materi tentang pembakuan bahasa Indonesia ini. Karena setelah Anda menyimak tayangan ini, insya Allah Anda akan mampu memahami definisi bahasa baku, cara pembakuan, fungsi bahasa baku, dan sikap penutur bahasa Indonesia. Silakan menggunakan perangkat jemalah jika suara kurang jelas dan senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran yang Anda lakukan berberkah dan bernilai ibadah. Derasnya arus informasi dan teknologi saat ini mengakibatkan situasi diglosia semakin kompleks. Situasi tersebut meningkatkan potensi terjadinya penggunaan bahasa yang tidak cermat, tepat, dan efisien, sehingga dibutuhkan suatu variasi bahasa yang baku sebagai patokan dalam penggunaan bahasa. Usaha pembakuan bahasa bertujuan untuk mewujudkan bahasa yang dalam pemakaiannya bersifat cermat, tepat, dan efisien. Bahasa yang akan dicapai oleh usaha pembakuan ialah bahasa baku atau bahasa standar. Definisi bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapannya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Guna mewujudkan bahasa baku yang dimaksudkan serta penerapannya, maka lebih dahulu perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam usaha pembakuan ini ialah kodifikasi, elaborasi, dan implementasi. Kodifikasi adalah himpunan dari hasil pemilihan mana yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Jadi, yang mula-mula dilakukan ialah inventarisasi bahan dari sejumlah bidang yang diperlukan. Kemudian diadakan pemilihan pada kelompok tiap bidang. Selanjutnya, hasil pemilihan itu dihimpun menjadi satu kesatuan. Ada 5 macam dasar yang dapat kita pakai untuk penyusunan bahasa Indonesia baku, yaitu 1. Otoritas, 2. Bahasa penulis terkenal, 3. Demokrasi, 4. Logika, dan 5. Bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka oleh masyarakat. Penggabungan antara 1 yaitu otoritas dan dasar nomor 5 yaitu bahasa orang-orang terkemuka merupakan jalan yang terbaik untuk dipakai sebagai pedoman dalam pembakuan bahasa Indonesia. Otoritas sekarang ini di tangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kewajiban lembaga ini mencari data, menganalisis, membuat aturan-aturan, kemudian menyebarkan aturan-aturan itu kepada masyarakat. Pengodifikasian bahasa Indonesia ini akan menyangkut 2 aspek, yaitu 1. Bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya, 2. Bahasa menurut strukturnya sebagai satu sistem komunikasi. Yang kedua adalah elaborasi. Usaha kodifikasi harus dilanjutkan dengan elaborasi. Elaborasi ini merupakan penyebar luasan hasil kodifikasi. Penyebaran ini dapat dilakukan dengan jalan menerapkan hasil kodifikasi ke dalam semua segi kehidupan bangsa Indonesia, seperti dalam lapangan pengajaran, ilmu pengetahuan, pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga adalah implementasi. Setelah usaha kodifikasi dan elaborasi di atas dikerjakan, maka harus diikuti oleh usaha implementasi. Implementasi ini merupakan proses terakhir dari usaha pembakuan bahasa. Terwujudnya implementasi dengan baik berarti usaha pembakuan bahasa telah tercapai. Hal ini bergantung kepada masyarakat. Apakah masyarakat menerima hasil kodifikasi dan usaha elaborasi tadi dengan sikap positif atau tidak? Kalau usaha kodifikasi dan elaborasi dikerjakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau lembaga-lembaga bahasa dan oleh para guru bahasa Indonesia, maka implementasi dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Hasil kodifikasi yang tidak diiringi oleh usaha implementasi hanya akan menjadi kaku. Hal ini telah tampak dalam usaha pembinaan bahasa Indonesia dengan banyaknya hasil usaha pembakuan oleh lembaga bahasa yang tidak terpakai, seperti pada peristilahan.
Karena tidak diiringi usaha kodifikasi dengan usaha implementasi, banyak dari istilah baku tersebut tidak digunakan secara aktif. Usaha implementasi dapat berbentuk antara lain seperti pemakaian bahasa Indonesia, misalnya berbicara di radio atau di televisi dengan mempergunakan kata-kata, istilah-istilah maupun konstruksi struktur kalimat yang merupakan hasil kodifikasi. Adapun sarana-sarana yang menentukan keberhasilan usaha-usaha pembakuan bahasa Indonesia ialah 1. Pendidikan, 2. Industri buku, 3. Perpustakaan, 4. Administrasi negara, 5. Tenaga ahli, 6. Penelitian, dan 7. Media massa. Ada 4 fungsi yang dijalankan bahasa yang baku, yaitu fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, dan fungsi kerangka acuan. Satu, fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah terbukti sebagai pemersatu berdasarkan sejarah perkembangan bangsa kita. Bahasa Indonesia mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa bangsa ini dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Oleh karena bahasa merupakan wahana dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu dapat ditingkatkan lagi dengan mengintensifkan usaha pembakuan bahasa baku yang beradab sehingga menjadi satu ciri bangsa Indonesia yang modern. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang dijalankan oleh bahasa yang baku dan yang beradab akan terlihat bila di dalam pergaulan dengan bangsa lain. Jadi, bahasa yang baku dan yang adab akan terlihat bila di dalam pergaulan terjadi antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Orang Indonesia membedakan dirinya melalui penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ketika terjadi pergaulan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain, untuk menampakkan identitas bangsa Indonesia, maka dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dengan demikian, ada keinginan dan usaha menyatakan identitas lewat bahasa Indonesia. Kalau fungsi ini sudah dipraktikkan secara luas, maka bahasa Indonesia dapat dianggap melaksanakan peranannya yang penting sebagai bahasa nasional yang baku. Yang ketiga, fungsi tata nilai tinggi. Bahasa Indonesia baku merupakan unsur yang menduduki tempat tinggi pada skala tata nilai dalam masyarakat bahasa. Gengsi melekat pada bahasa Indonesia baku karena dipakai oleh kalangan masyarakat bahasa yang memiliki pengaruh tinggi di dalam masyarakat. Gengsi ini melekat pada bahasa Indonesia baku karena dipakai oleh kalangan masyarakat yang berpengaruh sehingga menambah wibawa pada setiap orang yang mahir menggunakan bahasa baku. Fungsi yang menyangkut kewibawaan tinggi seperti ini juga terlaksana jika bahasa Indonesia dipautkan dengan hasil teknologi yang modern dan unsur-unsur yang baru. Kalau nama dari bahasa Inggris yang asing diberikan kepada peranata, lembaga, bangunan indah, jalan raya yang besar, dan sebagainya, digantikan dengan nama Indonesia, maka warga masyarakatnya secara psikologis akan mengidentikan bahasa Indonesia dengan masyarakat dan kehidupan yang modern dan maju. Kerangka acuan, ini fungsi keempat bahasa baku. Fungsi bahasa baku sebagai kerangka acuan berarti menggunakannya sebagai ukuran yang disepakati secara umum tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa di dalam situasi dan kondisi tertentu. Fungsi itu akan mewujud jika pembinaan bahasa baku diusahakan di segala bidang, seperti surat menyurat, bentuk surat keputusan dan kata-kata, risalah laporan, undangan, iklan, dan pengumuman, serta sambutan ceramah maupun pidato.
Keempat, fungsi bahasa baku yang terurai pada pembahasan sebelumnya menimbulkan 3 macam sikap yang perlu dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam rangka melestarikan bahasa baku bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa baku sebagai pemersatu dan penanda kepribadian membangkitkan sikap. Jadi ini sikapnya, membangkitkan sikap setia terhadap bahasa Indonesia. Sikap ini dijelmakan dengan usaha melindungi dan mempertahankan sasaran persatuan ini terhadap ancaman yang membahayakan keutuhan bangsa seperti saingan bahasa lain di berbagai bidang kehidupan atau melandanya unsur bahasa asing yang tidak mutlak diperlukan bagi kelanjutan hidup bahasa Indonesia. Kesetiaan yang tipis akan menumbuhkan sikap bahwa tidak ada bahasa yang murni, dan karena itu dimanapun dan bagaimanapun bahasa yang kita pakai, tujuan akhir orang berbahasa adalah asal orang mengerti. Nah, kesetiaan yang tipis seperti ini dan pemikiran seperti ini akan mengakibatkan penggunaan bahasa yang tidak cermat dan konsisten. Kesetiaan berbahasa Indonesia dapat dikembangkan jika orang diberi motivasi supaya mau mempelajari bahasa itu. Apakah yang dapat diharapkan bila orang fasih berbahasa Indonesia? Penguasaan seseorang terhadap bahasa Indonesia yang baku dapat mengantarkannya ke berbagai macam peranan sosial, berada di tempat-tempat terkemuka di dunia ilmu maupun usaha. Pendek kata, kalau masyarakat memang menunjukkan tuntutan akan kemahiran itu, maka dorongan memahami dan menguasai bahasa Indonesia akan lebih besar lagi. Yang kedua, sikap penutur bahasa. Fungsi penambah wibawa dikaitkan dengan sikap kebanggaan berbahasa Indonesia baku. Jadi fungsi bahasa baku sebagai penambah wibawa dikaitkan dengan sikap kebanggaan berbahasa Indonesia baku. Orang merasa bangga jika mampu berbahasa Indonesia yang baik. Karena itu ia akan dianggap termasuk kalangan yang terpelajar atau golongan yang terkemuka. Orang merasa bangga jika disapa orang asing dengan bahasa Indonesia, karena sadar bahwa ada bangsa lain yang beranggapan bahwa kita layak dipelajari. Bahwa bahasa kita layak dipelajari. Orang merasa bangga jika melihat nama-nama Indonesia dilekatkan pada unsur kebudayaan yang modern. Dengan demikian, orang disadarkan bahwa bahasa nasional tidak terbatas pada perikehidupan yang terikat adat lama saja. Yang ketiga, fungsi kerangka acuan bahasa Indonesia yang baku berhubungan dengan sikap kesadaran orang akan adanya suatu aturan baku yang patut diteladani. Jadi inilah sikapnya, yaitu kepatuhan. Kepatuhan seseorang pada aturan baku itu akan menghindarkannya dari sanksi sosial. Seperti orang berusaha berbahasa Inggris dengan baik karena takut ditertawakan. Nah, ditertawakan ini dimaksud dengan sanksi sosial. Fungsi tersebut juga akan memunculkan kesadaran bahwa setiap situasi sosial memerlukan pemakaian bahasa yang tepat dan serasi dengan situasi yang dimaksud. Perikehidupan kita tidak terlalu memerlukan penggunaan bahasa yang bergaya pidato. Penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang berbagai program pemerintah perlu pula dilakukan dengan bahasa yang tidak bertolak dari bahasa yang informatif, tetapi berpangkal pada daya terima pihak yang harus memahami informasi itu. Itulah pembahasan tentang materi pembakuan bahasa Indonesia. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan: 1. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapannya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Yang kedua, cara pembakuan bahasa Indonesia adalah melalui 3 tahapan, yaitu kodifikasi, elaborasi, dan implementasi. Fungsi bahasa baku adalah sebagai pemersatu, penanda kepribadian, tata nilai tinggi atau kewibawaan, dan kerangka acuan. Yang keempat, sikap penutur bahasa Indonesia terhadap bahasa baku adalah setia terhadap bahasa Indonesia, kebanggaan berbahasa Indonesia baku,
dan kepatuhan terhadap aturan baku. Alhamdulillah Anda telah mengikuti pembahasan tentang pembakuan bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami, dimanfaatkan, dan disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Sebagai penutup, saya memohon maaf jika dalam bahan tayangan ini ada yang tidak berkenan di hati. Saya juga menunggu kritik, saran, apresiasi, dan doa. Semoga saya dapat menyajikan materi daring seperti ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.